Yesus jelas-jelas bilang, saya bukan datang buat itu, saya datang untuk mereka yang terhilang. Kalau secara fakta realita, secara definisi terhilang, Farisi Saduki justru yang paling terhilang. Bener nggak? Ya. Mereka yang paling terhilang. Berarti Yesus harusnya datang, paling datang Yesus harusnya ke mereka. Tapi kenapa enggak? Karena diri mereka, karena mereka merasa diri sendiri mereka enggak hilang. Udah. Oke. Yang ayat 5 tuh. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Makan buah jadi tahu tentang yang baik dan yang jahat. Salah satu akibat dari jatuh ke dalam dosa adalah adanya pengetahuan. Pengetahuan yang terbagi di dua departemen, baik dan jahat. Dan tidak ada satupun ayat di Alkitab yang menjelaskan bahwa ketika Yesus tebus dosa, dosa kita diampuni, itu seperti buahnya dimuntahkan keluar. Ngerti nggak? Are you with me? Tidak ada satupun Alkitab menjelaskan itu seperti lu dimuntahin keluar buahnya, atau sudah keluar dari udah keluar dari anus. Enggak. Buahnya tetap ada di dalam berarti. Si pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, engkau akan menjadi sama seperti Tuhan, which di Kejadian 3 ayat berapa Tuhan justru ngomong juga itu. Dia udah menjadi sama seperti kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Gitu. Dan efek itu ketika Yesus mati dan bangkit dari maut, tebus dosa semua. Titik. Nggak disebutkan kalau efek pengetahuan tentang baik dan jahat itu jadinya hilang. Nggak. Are you with me? Jadi ketika Yesus menebus dosa, intensi kita tetap seperti itu. Intensi kita tetap jahat. Karena apa? Karena pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak keluar dia. Yesus menebus dosa nggak berarti menghilangkan kemampuan kita untuk berbuat dosa. Itu dia. Jadi efek dari makan buah itu, buahnya tetap ada di dalam, di pencernaan, dia sudah mengalir. Dan seperti kita tahu di sini ada beberapa yang kuliahnya di kedokteran, ketika makanan masuk, itu dia akan, di pencernaan dia akan sebarin ke tubuh kan. Benar sih? Kan? Dia akan dicerna, akan diproses oleh tubuh, dan akan dioper, langsung di-channelkan kemana? Ke otak, kemana? Ke semua jaringan tubuh dia dioper semua. Nutrisinya, yang baiknya maupun yang buruknya. Yang baiknya maupun yang jahat buat tubuh sama dia dioper. Gitu. Dan itu sudah ada di dalam darahnya. Gitu. Tidak menghilangkan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu ternyata. Intensi kita tetap ke sana. Kenapa Yesus harus tebus dosa? Karena buahnya dimakan, bukan dilihat, bukan dipegang. Buahnya dimakan, konsumsi, dimasukkan ke dalam tubuh. Dan itu akan ngefek ke tubuh. Ngefeknya ke Kain. Kain bunuh Habel. Ngefeknya ke anaknya Nuh. Gitu.
Ngefeknya ke Abraham, takut sama istrinya, dia takluk sama istrinya, dia takut sama istrinya. Dia insecure sama istrinya. Istrinya cantik tidak membuat Abraham jadi bersyukur. Karena istrinya cantik membuat Abraham jadi berbohong. Gitu. Karena istrinya cantik. By the way, waktu Abraham sama Sarah ketemu sama Firaun, itu mereka udah lanjut umurnya. Dan Sarahnya masih cantik. Semakin cantik, semakin membuat Abraham insecure. Itu efek dari makan buah itu. Instead of grateful, tapi muncul fear di sana. Muncul khawatir, muncul takut sampai akhirnya bohong. Gitu. Puji Tuhan ketahuan bohongnya. Sama yang dibohongin. Firaun dibohongin, Firaun yang tahu. Untung Firaun gak bunuh Abraham. Untung Firaun punya kemampuan untuk ngomong gini, kenapa lo gak kasih tahu itu istri lo? Kamu mendatangkan celaka buat saya kalau saya ngambil dia. Dia masih punya, ada hukum di dalam dia yang bilang kalau gue gak boleh ngambil istri orang. Padahal Firaun dia. Gitu. Firaun di situ lebih baik dibanding Daud. Yang ngambil, jelas-jelas ngambil istri orang dia. Gitu. Untungnya itu. Gitu. Jadi, balik lagi ke yang tadi, ternyata itu tidak menghilangkan kemampuan kita untuk bikin salah. Kemampuan kita berbuat salah itu bukan sekedar di action ya. Kemampuan kita untuk berpikir salah. Kemampuan kita untuk ngerasain salah. Itu nggak hilang. Yesus menebus dosa nggak berarti itu jadi hilang. Maksudnya manusia baru adalah manusia lama sudah lewat, manusia baru itu baru. Maksudnya baru itu bukan begini. Kalau gue lahir baru nggak berarti gue jadi pendiam. Enggak. Enggak berarti jadi totally different person. Enggak. Orang yang baru, orang yang lahir baru, itu tetap buahnya ada di situ. Kemampuannya ada di situ. Ability to make sin itu sama dengan inability to do good. Bener gak sih? Iya kan? Ability to make mistakes itu berarti inability to make good things. Nah, tetap ada ya. Tapi ketika lahir baru, ada kemampuan di dalam yang terinstall untuk ngalahin itu. Kalau kita buka di Kejadian 4, Tuhan bilang apa sama Kain? Waktu dia nanya, Kain di mana adikmu? Ada yang ingat? Dosa sudah mengintip depan pintu. Betul. Terusin ya. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Di ayat ini menjelaskan kenapa Yesus harus tebus dosa. Kenapa Yesus harus mati dan dia akan bangkit. Kenapa harus begitu? Itu di sini. Dia bilang begini. Kenapa lu marah? Dosa sudah mengintip. Dia sangat menggoda. By the way, di bahasa aslinya ternyata, yang bahasa Indonesianya apa yang? Ia sangat menggoda engkau. Ia sangat menggoda engkau. Pada di bahasa aslinya ngomongnya gini. Dosa itu sudah ada di depan pintu, bukan mengintip dia. Dosa ada di depan pintu dia. Dan kepada engkau desire-nya. Jadi dosa ternyata punya desire. Dosa ternyata punya nafsu. Dosa punya tujuan. Dosa punya hasrat. Dan hasrat dosanya itu terhadap kita. Ngerti nggak maksudnya? Bukan dianya menggoda, bukan dosanya menggoda kita. Dosanya nafsu pengen makan kita. Dosa sudah mengintip. Dosa udah di depan pintu. Dosa sin life at the door. Jadi dia ada depan pintu. Dan dia nafsu sekali sama kamu. Dan di sini bilangnya gini.
Tapi engkau harus apa yang bahasa Indonesia? Engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atasnya. Sementara di bahasa aslinya itu lebih mirip seperti ini. Engkau akan berkuasa. Karena pakai shall di situ. You shall rule over it. Over him. Oh, pakai him ya? Iya. Oh. Pakai him dia. Iya, bukan it dia, pakai him. Dosa itu him. Kata ganti cowok. Dosa cowok ya? Waduh. Dosa diidentifikasi sebagai cowok ya? Bukan you shall rule over her, enggak, over him. Oh, Oke. Cewek-cewek jangan deket-deket sama kita dosa. Ya makanya Yesus yang tebus, Yesus kelaminnya laki-laki kan? Yes. And his desire is towards you. But you shall offer him. Jadi dosa itu pakai him. Jadi di Alkitab dosa itu pakai kata ganti kita. Kami, para pria. Ya. Jadi buat kami harus berterima kasih sama kalian. Karena mau sama kami yang Alkitab pakai kami sebagai kata ganti dosa. Karena gak ada pilihan juga mereka. Masa sih Jem? Harus kawinnya sama laki-laki, menikah sama laki-laki kan, Bre? Masa sih? Lah iya kan? Iya ya, harus sama. Gak ada pilihan. Minta kena petir nih dari sini ya. Dan kami, dan kalian harus minta perlindungan ekstra dari Tuhan untuk melindungi kalian dari kami. Gue baru tahu tadi. Gila, dari kaum kita mungkin. Ya, dari kaum kita, ya, kalian harus ekstra perlindungan kalian. Dan makanya Yesus pakai kelamin cowok dia. It took him to overpower him. Bahaya kami itu. Ya, kami ini bahaya, ini harus dijinakan memang. Gitu. Dan dia bilang, unto you shall be his desire. Jadi dosa itu punya nafsu, dan nafsunya ke kita dia. Nah, kenapa Yesus harus tebus? Karena dengan makan buah kita ability kita fall short untuk mengalahkan dosa itu. Ngerti fall short gak sih? Lionel Messi patah kaki. Michael Jordan kecelakaan lagi gergaji mesin, tangannya putus, dia gak bisa main basket. Nah kayak gitu tuh. Ability-nya hilang. Hilang ability-nya. Gitu. Itu terbukti di Kain. Tuhan langsung ngomong sama dia. Dan dia dengar langsung suara Tuhan. Yang mana banyak sekali manusia yang memimpikan itu. Sebenarnya pengen dengar suara Tuhan langsung. Dan pengen bisa ngobrol sama Tuhan. Dan Tuhannya menanggapinya langsung. Jadi bukan kita dengar suara Tuhan terus pas kita ngomong balik Tuhan gak nanggepin. Enggak. Yang kita pengen kan itu kan, kita ngomong sama Tuhan atau enggak Tuhan, siapa aja yang ngomong duluan, Tuhan ngomong duluan sama kita jawab, Tuhannya reply, itu udah ajaib sekali kan. Atau enggak Tuhan ngomong sama kita respon, Tuhan reply lagi, itu enak banget itu. Nah Kain mengalami itu. Dia langsung dikasih tahu dari sumbernya kalau dia udah ngintip, ini dosa udah ngintip nih. Dosa udah depan pintu dan dia menginginkanmu. Tapi lu harus berkuasa atas dia. Kalau bahasa Indonesia harus. Kalau bahasa Inggrisnya gini, itu dosa udah di depan pintu. Dan dia menginginkanmu dengan sangat. Karena ini pakai desire, bukan passion. Ini pakai desire ini. Bukan passion lagi, tapi desire. Jadi bukan, kasarnya bukan passion of Christ, tapi the desire of Christ. Itu lebih kuat lagi itu desire itu. Dan dia menginginkanmu. Dan engkau akan berkuasa atasnya. Ternyata enggak.
Nggak bisa. Ability-nya fall short. Jatuh ke dalam dosa tuh jatuhnya tuh katanya fall short. Tadinya bisa lari jadi enggak. Nah, ketika ditebus, Roh Kudus masuk, kita lahir baru, ditebus, kita terima Yesus Juru Selamat, Roh Kudus masuk, gitu step by stepnya. Step-stepnya gitu teman-teman. Begitu Roh Kudus masuk, kita punya kemampuan itu dibalikin lagi. Kita bisa kalahin itu. And we will, makanya dibilang gini, you shall rule over him. You shall rule. Dan dari Kejadian 4 sampai Matius sebelum Yesus, sin gak bisa dikalahin. Kita gak bisa lawan desire-nya dia. Di ayat ini juga gue baru tahu ternyata bukan kita yang menginginkan dosa ya. Tapi dosa yang menginginkan kita dan kitanya kalah. Gitu. Nah, waktu kita mempercayakan diri sama Tuhan, maksudnya adalah begini. Biar Tuhan yang perang. Karena kemenangan punyanya dia, bukan punya kita. Kesuksesannya kita itu bukan kesuksesannya kita. Itu kesuksesannya dia. Bukan kita yang sukses, tapi dia yang sukses. Lewat kamu dan saya. Kalau gue mengalami kesuksesan, itu bukan gue mengalami kesuksesan gue. Enggak, gue mengalami kesuksesan Tuhan. Tuhan yang dapat kesuksesan itu lewat saya. Kalau gue sukses dapat apa gitu. Kalau gue sukses mencapai apa, itu Tuhan yang mendapatkan sesuatu itu. Itu Tuhan yang mencapai sesuatu itu lewat gue. Dan dia juga pengen itu lewat kalian. Pasti. Kalau keluarga dipulihkan, itu Tuhan yang pulihin lewat elu, lewat gua. Bukan gua yang mulihin. Ya tapi kan kita harus hidup begini. Oh jadi lu harus berusaha untuk lu gak bikin dosa gitu maksudnya. Akhirnya itu mengkhianati ayat yang itu kan. Di dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Oke, gue mau nanya. Gue suka nanya sama lu karena kalau lu jawab langsung straight soalnya. Mana dia? Ya, Bung. Nah, sudah cukup kasih karuniaku bagimu, karena justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayatnya ngomongnya gitu kan? Oke, gini. Tuhan pengen gak demonstrasi kuasa? Ya. Pengen. Ngapain dia belah laut ya? Iya kan? Dia belah kolam aja. Gitu. Ngapain dia pukul Goliat? Udah pukul yang sebayanya Daud aja. Enggak, dia pengen demonstrasi. Betul? Betul. Make sense? Ya kalau enggak dia nggak usah mati kan? Iya. Dia nggak usah turun. Dia pengen demo. Gitu. Dia pengen nunjukin kalau gua Tuhan. Makanya dia ngomong ke Israel. Ingat aku, Allah Abraham, Ishak, Yakub yang telah mengeluarkan kamu dari Mesir. Yeah. Dia pengen ingat loh gua tuh apa, ingat saya tuh apa. Nah dia pengen demonstrasi itu. Dan ketika dia demonstrasi, sudah demonstrasi, dia ngomong sama kita, tolong ingat waktu itu gue demo apa sama lo. Gitu kan? Nah, berarti di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dia pengen demonstrasi kuasa nggak berarti? Pasti. Makanya dia bilang sama murid-muridnya, usir setan, sembuhin orang sakit, solve the problems. Gitu kan kasarnya? Bener nggak? Iya. Dia pengen demonstrasi. Bukan belenggu buat orang yang kerasukan. Bukan. Sembuhin mereka. Bukan dokter, bukan tabib. Lukas itu tabib, bukan dokter. Jadi kayaknya Lukas jalan-jalan sama Yesus karena selama dia jalan sama Yesus dia gak ada kerjaan kali. Dia kan tabib, dia nyembuhin orang. Gitu. Sementara Yesus nyembuhin orang langsung pegang tangan, langsung sembuh gitu, langsung ngomong gitu, langsung sembuh berarti. Gitu. Nah, dia demonstrasi sekali. Berarti dia pengen kuasanya didemonstrasikan. Kuasa yang kayak gimana? Kuasa yang sempurna dong. Betul? Berarti anak Tuhan harus demonstrasi kelemahan ya, Jim? Iya. Karena Tuhannya nggak akan ke demo dong berarti kalau kita nggak menunjukkan kelemahan. Iya.
Mungkin nggak se-ekstrim itu kali. Cuman tolong kelemahan jangan ditutup, bener nggak sih? Iya, karena kalau kelemahan nggak ditutup ya Tuhan, ya balik lagi ke ayat yang sebelumnya, Tuhannya nggak bisa masuk. Iya, kuasanya nggak jadi sempurna gitu loh. Mungkin nggak nunjukin sih, nggak se-ekstrim itu juga, mungkin nggak tahu tapi yang pasti kelemahan itu nunjukin kalau kuasa Tuhan sempurna buat lo. Iya. Jadi Tuhan anti manusia jaim sebenarnya. Salah nggak sih? Jaim apa nih? Jaim. Gitu. Gua kudus, gitu. Gue kudus. Gue kudus. Dia enggak. Tuhan anti sekali yang kayak begitu. Malah dia ngomong, Yeah, saya datang bukan yang buat kayak begitu. Gini, sekarang gue mau nanya, Farisi Saduki berdosa nggak? Iya. Ya, Berdosa. Berdosa. Butuh pertolongan nggak sebenarnya mereka? Iya. Butuh. Butuh. Yesus ngomongnya apa? Saya datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Gue mau nanya, Farisi Saduki terhilang nggak? Yoi. iya, Kenapa nggak ditolong? karena nggak mau. Karena mereka tidak merasa diri mereka terhilang. Iya, Yesus jelas-jelas bilang, saya bukan datang buat itu. Saya datang untuk mereka yang terhilang. Kalau secara fakta realita, secara definisi terhilang, Farisi Saduki justru yang paling terhilang. Bener nggak? ya, Mereka yang paling terhilang. Berarti Yesus harusnya datang, paling datang Yesus harusnya ke mereka. Tapi kenapa enggak? Karena diri mereka, karena mereka merasa diri sendiri mereka enggak hilang. Gua enggak merasa butuh pertolongan. Saya tidak merasa lemah. Saya kuat. Saya tidak merasa butuh pertolongan. Saya tidak butuh pertolongan. I can do this on my own. So sorry for those people who felt and think that way. So sorry. Tuhan gua nggak datang buat lo. Walaupun lo terhilang. Walaupun lo butuh pertolongan. Walaupun lu butuh pertolongan, walaupun lu terhilang, jelas sekali. Tapi kalau lu nggak merasa butuh pertolongan dan lu nggak merasa terhilang, so sorry. My God doesn't come to reach you. Jadi merasa diri nggak mampu penting ternyata. Bukan buat kita sebenarnya, buat Tuhan. Penting buat Tuhan merasa nggak mampu tuh. Karena Tuhan nggak mau lawan egonya kita. Berasa nggak sih di Alkitab Tuhan nggak mau lawan ego orang? iya, Dia nggak mau lawan loh ego orang tuh. Firaun gak ada yang dipenggal kan? iya. Gak ada. Biarin aja. Saya akan keraskan hatinya. Dia bilang begitu. Tuhan gak mau lawan ego orang. Ketika orang itu datang sama Tuhan, dia bawa egonya. Tuhan gak mau urusan sama dia. I don't want to deal with that. Mungkin itu core-nya mengandalkan diri. Mungkin itu core-nya mempercayakan diri sama Tuhan. Itu intinya. Gak semua orang yang encounter sama Tuhan Yesus bertobat. Gak semua orang. Gak semua orang yang Tuhan sembuhin, itu ikut Tuhan. Gak semua. Gak semua orang yang Tuhan bantu, itu selamat berarti. Gak semua. Tidak semua yang Tuhan bantu, itu selamat. Gak semua. Dia pengen semua selamat, tapi gak semua. Ternyata gak semua. Ya. Teman-teman boleh buka Yohanes 6 ayat 67 gak? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. 69 terusin. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah.
Oke. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Berarti ada sisa yang tinggal ya. Iya. Kan ayat 66 banyak murid mengundurkan diri dan mulai dari saat itu mereka escape, mereka nggak balik lagi. Jadi bukan pergi nanti balik lagi, nggak pergi dan habis itu nggak akan pulang lagi mereka. Tidak lagi mengikuti soalnya. Jadi cabut aja udah gitu hilang. Nah, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Berarti ada sisa ya, ada 12 yang tinggal. Nggak semua kan, nggak semua murid, berarti ada 12 yang tinggal. Mau tahu nggak kenapa mereka tinggal? Lihat jawabannya Simon Petrus. Kepada siapa kami akan pergi? Dia bukan gini, perhatiin. Jawab Simon Petrus kepadanya, dia ngomongnya yang di ayat itu kan. Dia nggak ngomongnya gini kan. Jawab Simon Petrus kepada Tuhan Yesus, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Enggak. Dia ngomongnya yang pertama, statement pertamanya dia ngomong adalah Tuhan, kepada siapa kami akan pergi. Statement pertamanya ke Yesus, kenapa lu gak cabut? Kalau kita cabut, kita kemana? Lagian, perkataan lu, perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Bener gak sih gitu? Halo? Iya. Dan kita udah tahu ini 12 murid akhirnya jadi apa kan? Iya. Even Yudas matinya legend. Even Yudas matinya legend. Even Yudas namanya legend. Mana ada orang tua Kristen yang mau kasih nama anaknya Yudas? Padahal kan banyak yang namanya Yudas. Ada kitab Yudas juga kok. Iya. Mana ada yang berkasih nama anak Yudas? Itu legend tuh, orang berdampak sekali. 12-12-nya. Hidupnya maksimal sekali. Dampaknya maksimal sekali. Kenapa? Mereka nggak ninggalin Yesus. Tahu nggak kenapa mereka nggak ninggalin? Karena awalnya apa? They got no choice. They got nowhere to go. Kepada siapa kami akan pergi? Mau kemana kita? Gak ada pilihan lain. Jadi I'm so sorry teman-teman. Berdasarkan ayat ini dan pengalaman saya pribadi. Ini pengalaman gue pribadi, asli pengalaman gue pribadi. Right now in my life, I got no plan B. I got no plan B. Gue gak ada plan B sama sekali. Gue bisa ngomong ini. Kalau Tuhan sampai nanya ke gue, lu gak cabut juga, Zed? Gue bakal bilang, I got no plan B, sir. You're my only option. Jesus, you are my only option. Gue gak ada opsi lain. Gue mau jadi apa? Gue mau ngapain? Balik ke hotel? Yakin? Gue mau ngapain? Bikin IO? Apa? Mau jadi apa? Businessman udah jelas enggak? Mau dagang? Yakin mau dagang? Mau jadi apa gue? I got nowhere, I got no choice. Buat manusia itu tidak nyaman, dan buat kalian yang ngedengar juga gue tahu. Ada yang dimikirin, iya ya si Bung gak jadi apa-apa. I am. Yes, I am. Gak jadi apa-apa. Betul. Betul. I'm on the right track. Kenapa? Karena di Alkitab yang dipakai sama Tuhan, itu yang gak ada apa-apa. Kenapa Abraham disuruh pergi dia mau? Karena dia got no choice. Di keluarganya pun dia gak jadi apa-apa. Tuhan, Abraham, keluar dari rumah lu, pergi ke negeri yang akan kutunjukin. Dan ditulis ayatnya gini, Abraham dengan berat hati meninggalkan, enggak, cabut-cabut aja dia. Itu menurut lu kira-kira Abraham keluarganya harmonis gak tuh? Menurut lu Abraham harmonis gak? Abraham berpamitan kepada bapak ibunya dan mereka berpelukan. Gak ada. Esau sama Yakub waktu ketemu berpelukan, dijelasin sama Alkitab. Yakub takut dikejar Esau, tapi Esau waktu ketemu Yakub, Esau menyambut Yakub dan mereka berpelukan. Disebutin di Alkitab, tapi Abraham pelukan sama bapaknya untuk cabut dari bapaknya, nggak disebutin. Menurut lo, itu keluarga harmonis nggak tuh? Enggak. Abraham cabut-cabut aja, nggak pakai pamit kayaknya tuh. Karena kenapa gue bilang nggak pakai pamit? Sampai Abraham mati, dia nggak bersentuhan lagi sama bapaknya.
nggak disebutin Abraham anak siapa, nggak tahu nggak lu Abraham anak siapa? Kan mesti buka silsilah tuh. Iya. Nggak penting. Abraham udah jadi pribadi sendiri. Dia keluar dari rumahnya. He got no choice. David got no choice. Dia nggak ada pilihan lain. Jadi for those of you, teman-teman kalian yang hidupnya masih banyak pilihan. Ini gue ngomong keras banget nih. My family, my love, gue kangen banget sama lo. Serius, kemarin-kemarin tuh gue, ini apa kabar ini anak-anaknya? Gila kangen gue. Bisa, kalian ngangenin ternyata. So feel good about yourself. Seenggaknya buat gue. Iya. Kalian ngangenin ternyata. Santai. Tahu, Serius, itu namanya gua kangen. brotherly love. Ya gue kangen banget sama kalian. Beda. Iya emang ngangenin. Soalnya nyebelin. Kalau kalian nggak nyebelin nggak ngangenin, nggak akan ngebekas kan kalau nggak nyebelin. Iya. Selamat malam. Iya. Iya, gue kangen sama kalian. Tapi teman-teman lu harus tahu, based on this, mempercayakan diri sama Tuhan itu jauh lebih mudah buat manusia ketika manusia itu nggak ada pilihan lain. Setuju. Jauh lebih mudah buat manusia. Jauh lebih mudah buat kita waktu kita sok Tuhan. Lu ambil alih.